Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN di bab 3 di level 7 ini. Nah, kemarin kalian sudah mendapatkan soal dari Bu Ima. Nah, hari ini Bu Ima akan membahas di bab 3, yaitu proses kesejarahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikat konstitusi negara. Nah, hakikat konstitusi negara itu sendiri kita nanti akan membahas tentang pengertian konstitusi. Nah, kalian tahu apa itu konstitusi? Ya, konstitusi di negara Indonesia sering juga disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Bu Ima akan jelaskan pengertian konstitusi. Istilah konstitusi bukan asli dari Indonesia, melainkan konstitusi itu adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution. Nah, sedangkan di Yunani menggunakan istilah constituenter. Begitu. Nah, jadi konstitusi itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Nah, sedangkan pengertian konstitusi itu apa, Bu? Nah, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan-ketentuan dasar suatu negara atau disebut hukum dasar. Nah, di sini konstitusi itu adalah seperangkat. Berarti kalau seperangkat berarti tidak hanya satu, melainkan beberapa ataupun beberapa yang menjadi satu itu dinamakan seperangkat. Nah, konstitusi juga disebut sebagai hukum dasar, begitu. Tadi konstitusi itu juga sering disebut dengan hukum dasar. Nah, hukum dasar atau konstitusi itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum dasar tertulis, dan yang kedua ada hukum dasar tidak tertulis. Nah, hukum dasar itu sendiri berisi norma yang bersifat fundamental atau penting dengan prosedur pembuatan dan perubahan yang istimewa. Nah, di sini hukum dasar itu berisi tentang aturan yang harus ataupun yang sangat penting bagi suatu negara. Nah, untuk membuat konstitusi itu sendiri juga melalui proses yang tidak gampang. Nah, itu melalui proses yang istimewa ataupun ketika ada perubahan juga harus mentaati langkah-langkah ketika akan dirubah. Nah, hukum dasar tertulis itu misalnya ada undang-undang dasar, ada PP atau peraturan pemerintah, ada perda atau peraturan daerah, kemudian ada perpu, kemudian ada peraturan presiden dan lain sebagainya. Jadi ini tertulis dalam sebuah dokumen. Begitu. Nah, yang kedua ada hukum dasar tidak tertulis. Nah, hukum dasar tidak tertulis itu berupa perjanjian-perjanjian. Nah, itu adalah tidak tertulis. Nah, berarti
kita tahu sekarang bahwasannya adalah konstitusi di Indonesia atau konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar ya. Nah, selanjutnya Bu Ima akan membahas tentang negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Nah, maksudnya di sini apa Bu kedaulatan rakyat? Berarti kedaulatan itu adalah kekuasaannya itu berada di tangan rakyat. Kita sering mendengar kata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu adalah salah satu semboyan dari teori kedaulatan rakyat. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum. Makanya kenapa kok kita punya konstitusi atau kita punya undang-undang dasar, karena negara Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi semua kegiatan yang dilakukan kalian, semua kegiatan yang dilakukan pemerintah ataupun yang dilakukan oleh siapapun di negara Indonesia itu semuanya diatur dalam hukum atau undang-undang. Nah, dalam menegakkan hukum di Indonesia menggunakan konstitusi negara yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tadi sudah Bu Ima jelaskan bahwasannya ketika ada suatu yang terjadi di Indonesia, semua itu berdasarkan undang-undang. Kamu melakukan kesalahan, semua itu ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan itu juga dihukum dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku begitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih isi dari undang-undang dasar itu. Nah, isinya adalah yang pertama kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Yang kedua adalah kesepakatan tentang aturan-aturan hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga adalah kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Nah, ini sudah jelas semuanya isinya dari undang-undang itu apa saja begitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi konstitusi negara. Nah, di buku paket kalian fungsi konstitusi negara itu ada beberapa pendapat para ahli. Nah, salah satunya adalah yang pertama ada menurut Suniarto, yang kedua ada Suparlan, yang ketiga adalah Komisi Konstitusi MPR RI. Nah, kita nanti akan bahas bersama-sama. Untuk yang A dan B kalian boleh baca di buku paket kalian masing-masing di bab 3. Nah, yang akan kita bahas yang menurut Komisi Konstitusi MPR RI. Fungsi konstitusi negara ada apa aja ya? Fungsinya yaitu yang pertama sebagai dokumen nasional, yang kedua sebagai piagam kelahiran bangsa Indonesia, maksudnya di sini ya. Yang ketiga adalah sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia. Yang keempat sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima sebagai alat untuk membatasi kekuasaan atau dengan kata lain untuk membatasi kekuasaan para pemimpin di Indonesia. Yang keenam adalah sebagai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Nah, sudah kalian paham sampai di sini? Oke. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya kalian dalam pembelajaran PPKN hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bu Ima, kurang lebihnya Bu Ima minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.